Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Butiran Islami. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa lidah perlu dijaga oleh gigi yang begitu rapat, rapi dan kokoh, bahkan dikunci dengan dua bibir? Secara filosofis, karena lidah lebih tajam daripada pedang yang dapat menembus ulu hati yang menyakiti seseorang. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah mengucapkan suatu doa yang sangat penting. Doa itu diabadikan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 84. Doa tersebut merupakan harapan dan keinginan Nabi Ibrahim agar orang-orang yang hidup setelahnya dapat menghormatinya dengan ungkapan-ungkapan yang baik. Berkaitan dengan bahaya lidah yang bisa berfungsi ganda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lidah dan dua buah bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan." Surat Al-Balad ayat 9-10. Lidah adalah raja atas semua anggota tubuh. Semua tunduk dan patuh kepadanya. Jika ia lurus, niscaya semua anggota tubuh ikut lurus. Jika ia bengkok, maka bengkoklah semua anggota tubuh. Sebagai seorang muslim, kita dianjurkan untuk bertutur kata baik kepada siapapun, sebagaimana hadis Nabi SAW yang berbunyi, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Mengenai pentingnya bertutur kata yang baik, Al-Quran telah menggambarkan kepada kita semua bahwa ada 9 macam perkataan dalam Al-Quran yang dapat dijadikan panduan dalam bertutur kata, yakni 1. Qaulan ma'rufan atau perkataan yang baik. Menurut Quraisy Shihab, qaulan ma'rufan berarti perkataan baik yang sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Selain itu, qaulan ma'rufan berarti pula perkataan yang pantas dengan status sosial yang berlainan, tidak menyinggung perasaan, serta pembicaraan yang mendatangkan kemaslahatan. 2. Qaulan sadidan atau perkataan yang tegas dan benar. Qaulan sadidan adalah perkataan yang benar, tegas, jujur, lurus, tidak berbelit-belit, yakni suatu pembicaraan, ucapan atau perkataan yang benar baik dari segi substansi atau materi isi pesan maupun redaksi atau tata bahasa. 3. Qaulan layyinan atau perkataan yang lemah lembut. Qaulan layyinan adalah penyampaian pesan yang lemah lembut dengan suara yang enak didengar, lunak, tidak memvonis, memanggilnya dengan panggilan yang disukai, penuh keramahan sehingga dapat menyentuh hati. Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yang dimaksud layinan ialah kata-kata sindiran, bukan dengan kata-kata terus terang atau lugas apalagi kasar. 4. Qaulan maisuran atau perkataan yang mudah. Qaulan maisuran berarti berkata dengan mudah atau gampang, yakni mudah dicerna dan mudah dimengerti oleh orang lain. Perkataan ini juga mengandung empati kepada lawan bicaranya, menyenangkan, memberikan harapan, dan memotivasi orang lain untuk mendapatkan kebaikan. 5. Qaulan balighan atau perkataan yang membekas pada jiwa. Qaulan balighan adalah perkataan yang efektif, tepat sasaran, komunikatif, mudah dimengerti, langsung ke pokok masalah, dan tidak berbelit-belit.
Agar komunikasi tepat sasaran, gaya bicara dan pesan yang disampaikan hendaklah disesuaikan dengan kadar akal seseorang atau khalayak dan menggunakan bahasa yang mengesankan kepada jiwa mereka. 6. Kaulan kariman atau perkataan yang mulia. Kaulan kariman adalah perkataan yang mulia dibarengi dengan rasa hormat dan mengagungkan, enak didengar, lemah lembut, dan bertata krama. Dalam surat Al-Isra ayat 23, perkataan yang mulia wajib dilakukan saat berbicara dengan kedua orang tua. Kita dilarang membentak mereka atau mengucapkan kata-kata yang sekiranya menyakiti hati mereka. Kaulan kariman harus digunakan khususnya saat berkomunikasi dengan kedua orang tua atau orang yang harus kita hormati. 7. Kaulan sakilan atau perkataan yang penuh makna. Kaulan sakilan yakni perkataan yang berbobot dan penuh makna, memiliki nilai yang dalam, memerlukan perenungan untuk memahaminya dan bertahan lama. Dengan demikian, kaulan sakilan juga berarti kata-kata yang syarat makna dari seorang ahli hikmah, sufi, ataupun filosof. Kaulan sakilan biasanya memuat sebuah konsep pemikiran yang mendalam, baik secara intelektual maupun spiritual. 8. Ahsanu kaulan atau perkataan yang terbaik. Ahsanu kaulan adalah menyampaikan perkataan dengan pilihan kata terbaik. Allah berfirman, "Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri." Surat Fussilat ayat 33. 9. Kaulan adziman atau perkataan yang mengandung dosa besar. Berbeda dengan 8 kaulan sebelumnya, kaulan adziman ini merupakan ujaran yang mengandung penentangan yang nyata terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya. Termasuk jenis kaulan adziman adalah setiap ujaran kebencian yang mengandung permusuhan dan penipuan. Perkataan jenis ini mudah sekali dijumpai di era internet. Media sosial telah banyak digunakan untuk menumpahkan fitnah, caci maki, dan menyebarkan perkataan kotor yang menjauhkan manusia dari jalan Allah. Demikian 9 macam kaulan dalam Al-Quran yang bisa menuntun kita dalam bertutur kata. Semoga bermanfaat dan menjadi wasilah kebaikan bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman jamaah channel Butiran Islam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itulah tadi 9 macam kaulan dalam Al-Quran yang bisa menuntun kita dalam bertutur kata. Semakin banyak amalan baik kita selama di dunia, insya Allah kelak akan menjadi ahli surga. Amin. Demikian yang dapat saya bagikan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan kita selalu meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.